wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati yang mewakili Kapolsek Baras, yang saya hormati yang mewakili Pak Dan Ramil Baras, yang saya hormati Pak Sekcam Bulutaba, yang saya hormati seluruh tim Satgas Kecamatan, yang saya banggakan seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Bulutaba, yang saya hormati teman-teman kepala desa yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu memberikannya kita nikmat, kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangkaian rapat koordinasi terkait dengan permohonan untuk pertemuan tatap muka terbatas pada sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Bulutaba. Kemudian selawat dan taslim juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dengan semangat, dengan kesehatan, alhamdulillah kita masih terbebas COVID-19. Dasar pelaksanaan kita pada hari ini adanya permohonan dari beberapa sekolah di Kecamatan Bulutaba untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian hasil koordinasi kami ke Satgas Kabupaten, kemudian petunjuk dari Bapak Kapolsek Baras dan Pak Dan Ramil, sehingga kami dari Satgas Kecamatan berinisiatif untuk memediasi antara pihak orang tua murid dengan kepala sekolah, dengan kami Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten. Karena kita ini masih dalam pandemi COVID-19, dari kondisi terakhir kita masih meningkat ini kasus COVID di wilayah kita. Berdasarkan nanti sebentar akan disampaikan Bapak Kapus kondisi terkini situasi COVID-19 di kecamatan kita, sehingga belum memungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Olehnya itu kami juga selaku Satgas Kecamatan juga punya beban tanggung jawab, karena ini adalah kepentingan kita bersama, anak-anak kita, generasi muda kita, generasi penerus kita. Sementara selama pandemi ini tidak dianjurkan untuk tatap muka di sekolah, hanya melalui daring. Namun ada beberapa kondisi yang memang kita perlu pikirkan bersama. Di wilayah yang tidak terjangkau jaringan, itu juga ada kesulitan kita. Kemudian pertimbangan selanjutnya, kita selaku orang tua murid ini juga merasa gimana ya, maksudnya sudah agak repot juga dengan belajar sistem daring, karena di samping pertama jaringan tidak ada, tidak bagus, yang kedua tentu biaya orang tua membengkak karena ada paket data di dalamnya. Kemudian kalau kita ini ya mungkin masih bisa memahami sedikit-sedikit pembelajaran di sekolah, bagaimana orang tua yang tidak mengerti apa-apa, bagaimana mau mendidik anak melalui ini, sementara mereka saja tidak paham. Itu juga yang
mendesak kita. Kemudian sarana prasarana, tentu yang tadinya disiapkan oleh sekolah tapi kembali ke orang tua lagi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa kami mediasi ini? Jadi maaf, kami mediasi ini adanya desakan dari orang tua murid kepada bapak-bapak sekalian, para tenaga pendidik. Kita mediasi, kita berkomunikasi hari ini, berdiskusi hari ini, jalan apa yang kita tempuh supaya kegiatan belajar mengajar ini tetap terlaksana. Ya. Jadi mohon maaf, pada hari ini saya bisa bertatap muka semua dengan para teman-teman tenaga pendidik, khususnya kepala sekolah. Kenapa? Yang tadinya saya mau bersilaturahmi ke sekolah-sekolah, tapi begitu saya masuk di Bulutabak, 1 bulan langsung pandemi. Akhirnya tadi saya agendakan mau berkunjung ke sekolah-sekolah, sudah tidak bisa karena sekolah sudah pada tutup. Nah, jadi nanti alhamdulillah pada hari ini, mohon maaf ini kita baru bisa bertatap muka langsung. Olehnya itu saya tidak mengenal semua, yang mana kepala sekolah SD Biai misalnya, SD Lembah Harapan misalnya, SDN Home misalnya, SDN Kampung Baru misalnya, karena kita tidak pernah ketemu. Nah, alhamdulillah itu juga salah satu pertimbangan kami kenapa kami mediasi usulan kita. Kemudian dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Bulutabak, ada permohonan masuk ini dari 6 sekolah ya, mewakili permohonan masuk untuk meminta rekomendasi tim Satgas Kecamatan agar direkomendasikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Jadi kemarin kami sudah ke kabupaten menemui Satgas COVID Kabupaten Pasangkayu. Ada beberapa jabatan kami itu nanti sebentar akan kita bacakan, karena kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tertulis sebelum ada petunjuk dari kabupaten, ya, karena ya tentu kami di kecamatan ini tentu petunjuk dari Satgas COVID Kabupaten. Kemudian menindaklanjuti dari pertemuan antara Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah beberapa waktu yang lalu, itu sudah ada saya lihat semacam kesepakatan. Ada tiga cara untuk pembelajaran di sekolah itu. Yang pertama luring, yang kedua daring, kemudian yang ketiga pertemuan tatap muka terbatas, PTM terbatas, pembelajaran terbatas ya. Namun kami sudah berkonsultasi dengan Satgas Kabupaten bahwa hasil itu sudah dikomunikasikan oleh pihak Dinas Pendidikan dengan Satgas Kabupaten. Cuman tindak lanjut sampai hari ini belum ada oleh Satgas Kabupaten, sehingga kami juga dengan usulan ini kami tidak bisa langsung merekomendasikan pada sekolah. Kami sudah sampaikan beberapa alasan tadi yang sudah saya sampaikan di Mekah, bahwa seperti itu kondisinya di wilayah kami di kecamatan. Lagi-lagi acuan mereka itu pertama, Ketua Satgas Kabupaten itu kan Bapak Bupati. Dalam hal ini terkait dengan penanganan COVID ini, pemerintah pusat itu tegas sekali, sehingga Bapak Bupati belum mengeluarkan petunjuk untuk pertemuan pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sempat saya bincang-bincang dengan beberapa teman kepala sekolah, waktu itu menghadap membawa permohonan. Melalui penyampaian
bahwa sekolah juga sudah mempersiapkan skenario terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Di antaranya sudah ada SOP, ya, sudah ada SOP dari sekolah, kemudian sudah ada dibentuk Satgas Covid sekolah, kemudian sarana prasarana untuk protokol kesehatan juga sudah disiapkan. Kemudian memastikan semua tenaga pendidik itu sudah divaksin. Ini ada lagi surat bupati yang baru ditujukan kepada camat, lurah, dan kepala desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan imunisasi vaksin COVID-19. Jadi kami mau tahu dulu, mohon maaf ini mungkin ada beberapa perwakilan dari bapak-bapak teman kepala sekolah nanti akan menyampaikan seperti apa kondisi real di wilayah kita, di sekolah kita terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kita sampaikan dulu, baru kita diskusikan seperti apa solusi, seperti apa yang harus kita tempuh. Mungkin ada juga pasti petunjuk dari Pak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Pak Binmas, kemudian Pak dan Ramil diwakili oleh Pak Babinsa, dengan mengacu kepada data situasi terkini kasus COVID-19 di Bulutabak. Jadi di sini mohon maaf saya bacakan dulu, ini baru ini suratnya Pasangkayu 25 Agustus 2021 yang ditujukan camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Pasangkayu perihalnya pelaksanaan kegiatan imunisasi vaksin COVID-19, bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencegah, meminimalisasi, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasangkayu, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Pertama, menghimbau seluruh masyarakat, ya, mohon maaf ini para kepala desa, menghimbau seluruh masyarakat pada wilayah masing-masing untuk melakukan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 pada fasilitas layanan kesehatan terdekat. Kemudian juga melakukan pengawasan pergerakan orang. Ini yang banyak ini membawa masuk wilayah kita, pergerakan orang baik yang akan keluar maupun memasuki wilayah masing-masing dengan mempergunakan standar kesehatan maksimum dan sertifikat vaksin tahap 1 dan tahap 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ketiga, melaksanakan hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi terkait dengan vaksinasi, mudah-mudahan kita semua tenaga pendidik sudah harus divaksin, ya, karena mungkin itu salah satu yang akan kita masukkan nanti dalam pertimbangan permohonan ini, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi di samping sarana prasarana, kemudian protokol kesehatan yang ketat, kemudian pembentukan satgas sekolah, kemudian sudah ada SOP dan skenario. Jadi ditambahkan itu memastikan seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut sudah divaksin, vaksin 1 dan vaksin 2, termasuk yang honorer. Kemudian capaian vaksinasi juga di wilayah kita ini masih sangat rendah. Kalau tenaga kesehatan sudah hampir 100%. Kemudian yang pelayanan publik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat desa, kepala dusun itu sudah hampir juga 100%. Kemudian apalagi dari pihak keamanan. Yang paling rendah ini adalah masyarakat kita. Nah ini, jadi melalui kepala sekolah nantinya, di samping ada pernyataan dari orang tua murid untuk pertemuan tatap muka ini, juga kita arahkan orang tua murid kita harus divaksin.
vaksin sudah ada ya, sudah mulai banyak jenis vaksin. Cuman setiap jadwal vaksin ya entahlah apakah mungkin karena ada jadwal panen dan sebagainya, sehingga banyak yang tidak datang. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang mewakili kepala sekolah SD satu orang, yang mewakili kepala sekolah SMP satu orang, dan yang mewakili kepala TK satu orang, dan SMA satu orang, menyampaikan seperti apa sebenarnya atau persentase keinginan orang tua murid di wilayah di sekolah kita masing-masing. Persentasenya jangan sampai persentasenya di bawah 50% yang menginginkan tatap muka terbatas. Kalau mungkin ya persentasenya di atas 70%, ya akan masukkan dalam salah satu juga pertimbangan nantinya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Saya persilakan dulu sebelum ada arahan dari Pak Binmas dan Pak Binsa serta Pak Kapus. Saya persilakan dulu yang mewakili, mungkin satu saja ya, mewakili dari kepala sekolah SD satu orang, menyampaikan terkait dengan persiapan dan persentase serta memastikan tenaga pendidik di sekolah itu sudah divaksin. Dari sekolah mana? Tapi disilakan. Iya Bapak dari SD ini ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mohon maaf berdiri. Kami mewakili dari SD, yaitu SD Lilimori. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak, kami dari SD Impres 008 Lilimori menyampaikan laporannya. Yang pertama, peserta pendidik yang ada di SD Lilimori maupun pendidik dan tenaga kependidikannya berjumlah 18 orang sudah divaksin 100%. Sudah semuanya tervaksin, vaksin 1, vaksin 2 sudah aman, bahkan sudah rata-rata memiliki sertifikatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena desakan orang tua, setiap saya ketemu orang tua selalu, kapan Pak bisa sekolah, kapan Pak bisa tatap muka, karena banyak sekali keluhan orang tua. Maka kami melakukan kemarin rekomendasi ke sini kepada Bapak karena desakan orang tua, dan melihat juga evaluasi pembelajaran sangat menurun. Pertimbangan kami dari SD Lilimori ini, pertama-tama yang kelas rendah, kelas 1, 2, 3 yang tidak memiliki dasar, susah sekali untuk kita lewat WA. Itu pertama. Dan untuk fasilitas di sekolah kami mewakili SD, saya rasa teman-teman sudah semua bersiap. Pertama, tempat cuci tangan sudah disiapkan di masing-masing kelas sesuai dengan ruang belajarnya. Terus sabun, sanitizer, pengecekan suhu sudah siap semuanya. Dan kami juga di sekolah sudah membentuk tim gugus tugas di sekolah untuk menangani persiapan pembelajaran tatap muka terbatas itu. Maka kami mewakili teman-teman, mudah-mudahan setelah rapat ini atau mungkin Bapak ingin turun lagi memastikan kondisi sekolah kami atau sekolah-sekolah teman yang lain, kami serahkan kepada Bapak. Setelah itu baru diberikan rekomendasi, kami bersedia. Dan kami belum berani menjawab 100% orang tua yang mengizinkan belajar di sekolah, karena rencana pada hari ini baru kami mengundang rapat. Ternyata ada pertemuan seperti ini, kami tunda ke hari Senin dan hari Selasa. Tapi saya yakin dan percaya karena desakan orang tua, mungkin bisa-bisa yang mungkin 1-2 saja Pak. Itu pun juga saya tidak akan paksakan juga, tetap akan saya pembelajaran tapi beda pembelajarannya. Mungkin itu saja saya sampaikan dari SD Lilimori Pak. Mudah-mudahan
kami mewakili teman-teman apa yang disampaikan. Bapak juga ikut memikirkan tentang generasi muda kita sangat-sangat menurun sekali. Karena di satu sisi kita ini kita harus berani juga mengambil risiko secara bersama-sama demi generasi kita ke depan. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Kepala Sekolah SD Lilimori. Selanjutnya yang mewakili dari TK ada ya? Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Saya mewakili TK Pertiwi Karafe ingin menyampaikan bahwa di TK Pertiwi kebetulan murid TK-nya juga tidak terlalu banyak. Kalau ruangan sudah kami susun sesuai jaraknya. Cuci tangan ada, masker kami sudah siapkan, hand sanitizer juga begitu. Terus orang tua memang sangat mengharapkan, karena kita semua tahu bahwa anak-anak itu sulit kalau kita mau mengajarnya secara daring, karena mereka sendiri kan belum memahami apa-apa. Jadi orang tua sangat mengharapkan agar ada PTM, pertemuan tatap muka terbatas. Mungkin cuma itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari TK Pertiwi Karafe. Yang mewakili SMP Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Camat Hulu Tabah, Bapak yang mewakili dan Ramil, kemudian yang mewakili dari Polsek Baras, Kepala Puskesmas, Bapak-bapak kepala desa, serta rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati. Ya, baik, saya mewakili SMP Negeri 20 Tabah, ingin menyampaikan bahwa ya, dalam hal persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM khusus di sekolah kami, ya kalau kami sudah siap, ya kami sudah siap, jadi tinggal menunggu rekomendasi dari dinas kabupaten, dari pemerintah kabupaten. Ya, jadi saya laporkan di sini Pak, untuk pendidikan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami yang berjumlah 15 orang, ya memang masih ada 2 orang yang belum vaksin. Ya, satu dari staf, yang satu dari guru honorer. Ya, alasannya ini yang guru honorer kalau tidak salah memang pernah terkonfirmasi positif Pak, sehingga sampai saat ini belum dilakukan vaksin. Yang satunya ya belum ada alasannya kenapa tidak ikut. Kemudian untuk sarana dan prasarana di sekolah kami, ya yang terkait dengan protokol kesehatan itu kami sudah siapkan semua, mulai dari pengukur suhu itu ada 2 buah saya sudah siapkan, kemudian tempat cuci tangan untuk setiap ruangan kelas itu juga sudah siap, kemudian sabun cuci tangan, kemudian cairan disinfektan itu sudah ada. Ya, bahkan kalau tidak salah yang sudah tersedia itu ada masing-masing 10 liter. Kemudian masker untuk siswa dan guru kami sudah siapkan juga. Terus bahkan tangki untuk penyemprotan disinfektan itu sudah siap juga. Nah, terus kalau mengenai persentase keinginan orang tua untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, ya secara pasti kami tidak bisa sampaikan Pak. Ya, karena memang saya belum pernah mendata secara khusus ya mengenai kesiapan orang tua, tetapi secara umum orang tua itu menginginkan, bahkan hampir setiap hari bertanya, baik lewat telepon, WA, maupun yang datang langsung ke sekolah menanyakan kapan tatap muka bisa dilaksanakan. Ya, jawaban kami ya hanya menunggu izin dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang selanjutnya, ya ini kan mungkin yang dibahas hanya tatap muka terbatas ya Pak ya. Ya. Kemudian sebenarnya yang saya inginkan Pak bukan tatap muka terbatas. Kalau di sekolah kami yang saya inginkan adalah tatap muka full. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya perlu saya sampaikan bahwa kalau hanya PTM terbatas,
bagi saya, ya mungkin pendapat saya teman-teman beda, itu justru menambah beban. Ya, kenapa saya katakan menambah beban, Pak? Itu PTM terbatas kalau menurut SOP-nya itu hanya 2 kali 1 minggu. Dan maksimal yang bisa ikut itu hanya 18 orang satu rombel. Nah, jika sekiranya rombelnya melebihi dari 18 orang, itu harus dilaksanakan 2 model. Ya, tatap muka yang 18, sisanya itu harus diberikan pembelajaran jarak jauh atau luring. Apa ada? Luring. Nah, ini dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Ya, jadi guru yang mengajar tatap muka pada saat itu juga harus memberikan pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang lebih dari 18 orang tadi. Kalau sekolah yang kecil, saya kira tidak ada masalah, justru bagus. Kalau sekolah yang kecil, yang siswanya kurang dari 18 satu rombel. Tetapi bagi sekolah yang jumlah siswa tiap rombel itu melebihi 18, itu memberatkan guru. Ya, makanya ketika pertemuan di kabupaten itu saya tidak respon itu tatap muka terbatas, karena justru menambah beban guru. Ya, karena saat yang bersamaan dia harus mengajar tatap muka, di satu sisi dia harus mengajar jarak jauh juga, Pak. Ya, jadi yang saya tunggu sebenarnya tatap muka full, bukan yang terbatas. Karena hanya 2 kali 1 minggu itu yang diizinkan, Pak. 2 kali 1 minggu. Ya, dan tidak bisa sip-sipan. Ya, jadi misalnya kalau minggu ini katakanlah kelas 7 untuk SMP, ya 7A, minggu depannya 7B lagi. Tidak bisa bersamaan sekaligus. Itu pun misalnya harus tetap dihindari kerumunannya juga. Jadi datang misalnya 7A, nanti pulang baru bisa masuk yang lain. Ya, saya kira untuk sementara itu, Pak, dari SMP 23, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang SMA ada yang mewakili SMA? Ada ya?